Ketika masih anak-anak dulu, kita cenderung menikmati bagian action dari serial tokusatsu. Namun, seiring waktu berjalan dan bertambahnya usia kita, penonton mulai memperhatikan detail lainnya, yang barangkali agak sedikit janggal kalau dilihat. Ya, banyak sekali adegan tertentu dalam serial tokusatsu favorit kita yang cenderung dipersepsikan lain oleh penonton dewasa tentunya. Yang bisa saja, sebenarnya itu bukanlah seperti yang kita pikirkan. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 adegan normal tokusatsu yang membuat otakmu traveling versi Tokufex Indonesia. Momo Ranger dicumbui oleh Iron Snake Mask, Go Ranger episode ke-77. Pernah melihat foto ini? Buat yang rajin mengkoleksi gambar atau foto tokusatsu, mungkin pernah melihat sekilas gambar yang satu ini, di mana Momo Ranger, Pink Ranger dari serial Himitsu Sentai Go Ranger, terlihat sedang beradegan panas dengan salah seorang musuh atau monster mereka. Ya, foto ini seakan mengisyaratkan bagaimana Peggy Matsuyama yang tengah berwujud Momo Ranger itu sedang berada di pelukan monster yang bernama Iron Snake Mask. Benarkah demikian? Iron Snake Mask sendiri merupakan monster utusan Black Cross Army yang diturunkan pada episode ke-77 Himitsu Sentai Go Ranger, di mana plot intinya Peggy sedang berada dalam misi untuk memecahkan misteri tewasnya sejumlah wanita di sebuah kota kecil. Dan mereka meyakini bahwa monster inilah yang merupakan dalang dari peristiwa berdarah tersebut. Dan jika kalian perhatikan dengan seksama dari awal hingga akhir, Iron Snake Mask sendiri adalah monster berjenis kelamin wanita. Ditambah lagi, nyatanya ia tidak pernah mencumbui Momo Ranger, melainkan hendak menghisap darahnya seperti seorang Dracula. Fall Eagle memegang sesuatu yang salah, Sun Falcon episode ke-10. Kalau yang satu ini barangkali cukup sering tersebar di media sosial, dan juga sering menjadi meme di berbagai forum online. Gambar tersebut didapat dari screenshot episode ke-10 Taiyo Sentai Sun Falcon. Mungkin sedikit garis besar ceritanya bisa kita ulas agar tahu apa yang sebenarnya terjadi pada gambar barusan. Pada episode ini, trio Sun Falcon sedang dihadapkan dengan salah satu monster mingguan yang bernama Spider-Monger. Dan sesuai dengan namanya, monster ini berwujud laba-laba, di mana layaknya kemampuan yang dimiliki oleh serangga tersebut, Spider-Monger bisa menembakkan jaring laba-laba yang digunakan sebagai senjata dalam bertarung. Dan dalam salah satu adegan pertarungan mereka, Fall Shark terkena jaring Spider-Monger yang membuatnya terikat ke atas sebuah pohon. Namun setelah itu, Ranger biru ini dijatuhkan begitu saja, dan sontak membuat dua rekan lainnya mencoba menyelamatkannya. Akan tetapi, seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, tangan Fall Eagle atau Ranger merah di sini seperti memegang bagian selangkangan dari Fall Shark. Entah salah pegang karena refleks atau apa, yang jelas itu hanya bagian penyelamatan biasa dan bukan seperti yang difikirkan oleh sebagian besar orang. Dangoron menyenggol Miki Nakano, Birobo Kabutaku, episode ke-16. Penonton Kabutaku 20 tahun yang lalu mungkin masih mengingatnya, di mana robot ini memiliki kemampuan untuk berubah menjadi roda yang bergulir, selain daripada wujud supernya. Pertama kali muncul di episode ke-16, yang kali ini menunjukkan bahwa robot ini sangat menyukai makanan kue dango. Akan tetapi, karena ia adalah robot baru dan belum memiliki kawan, maka dari itu dua kelompok Birobo yang kerap berseteru ini memperebutkan perhatian Dangoron agar mau bergabung menjadi kawan mereka. Dan setelah melewati tantangan dari Kapten Tomborg yang berupa lomba memakan kue dango, tiba-tiba Miki Nakano yang seorang polisi wanita kini tidak sengaja ikut serta dan memenangkan tantangan tersebut, di mana akhirnya Dangoron malah mau menjadi rekan bagi polwan yang satu ini. Dan di akhir adegan, nampaknya ada bagian yang kurang enak dipandang, sebab endingnya Dangoron malah tidak bisa membedakan mana Miki dan mana perempuan lainnya, sehingga membuatnya tidak sengaja mendorong orang yang seharusnya menjadi kawannya tersebut. Akan tetapi jika diperhatikan, Dangoron malah menyenggol payudara Miki secara tidak sengaja. Hal itu sebenarnya bukan bagian dari naskah atau apapun yang direncanakan, karena bagian tameng yang ada pada robot tersebut memang terlalu lebar, sehingga bagian sensitif dari Miki tidak sengaja tersenggol. Dan kita bisa melihat ekspresi kaget serta tidak nyaman yang tergambar pada wajah wanita tersebut, seakan itu memang nyata adanya. Dr. Koenji memegang bagian bawah Dangoron, Birobo Kabutaku episode ke-17. Masih di Kabutaku,
Kali ini ada pada episode selanjutnya, yakni episode ke-17, dan parahnya masih seputar Dangoron. Pada episode ini, robot baru tersebut sempat sedikit menceritakan masa lalunya, saat ia baru diciptakan oleh Dr. Torahiko Koenji, pencipta seluruh Birobo sekaligus kakek dari Yuzuru Koenji. Dan di sini ada adegan flashback yang memperlihatkan profesor ini yang tengah menyelesaikan Dangoron. Akan tetapi, ternyata kakek Yuzuru ini justru memasukkan bagian dari Star Pieces atau dalam versi Indonesia di RCTI dulu disebut sebagai gugusan bintang. Potongan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah slot berbentuk bulat yang tertutup oleh kaca berwarna hijau. Dan tahukah Anda, bagian tersebut berada tepat di bawah perut robot tersebut. Seakan profesor ini tengah menyentuh bagian sensitif dari Dangoron. Tapi tenang saja, letak slot barusan sebenarnya jika diperhatikan terdapat di bawah pusar, atau lebih tepatnya terletak di bagian yang sejajar dengan sabuk. Haruto mengarahkan tangan Koyomi ke Kamen Rider Wizard episode keempat. Oke, ini juga masih cukup favorit dijadikan bahan ulasan di Kaskus ataupun grup Facebook beberapa tahun yang lalu. Dan bagi penonton Kamen Rider Wizard dari awal sampai akhir, pasti tahu di mana letak adegan yang dimaksud. Karena bagaimanapun, tidak mungkin mengulas ini tanpa melakukan sedikit spoiler tentang apa yang terjadi. Di episode keempat Kamen Rider Wizard, diawali dengan adegan yang memperlihatkan Haruto yang meminta Koyomi untuk duduk di sampingnya. Kemudian mengarahkan tangan wanita tersebut perlahan ke bagian sabuknya sambil duduk dan tetap meletakkan tangannya pada posisi yang dimaksud. Sebelum Rinko Daimon yang datang dan memergoki mereka berdua dengan ekspresi yang heran, seakan tengah menyaksikan pacarnya berselingkuh dengan wanita lain. Ya tidak. Itu bukanlah hal yang sebenarnya terjadi. Karena pada episode ini, Haruto tengah melakukan pengisian mana yang merupakan sumber energi bagi Koyomi untuk tetap bisa bertahan hidup. Dan energi mana hanya bisa didapat dari Wizard Driver yang terpasang pada bagian sabuk celana Haruto. Dan Rinko cuma heran kenapa Koyomi harus melakukan itu. Sebab ia belum tahu kalau wanita yang bersama Haruto ini adalah manusia hampa tanpa nyawa dan ingatan masa lalu seperti manusia normal. Bagian panjang dari Tokyo Resa Sentai Tokyuger episode ketiga. Nah, ini juga sering sekali menjadi bahan meme di internet, bahkan sejak Tokyuger disiarkan 5 atau 6 tahun yang lalu. Dan adegan ini nampaknya yang paling banyak bikin netizen berpikiran kotor. Seperti yang kita ketahui, Sentai bertema kereta ini memang cukup kontroversial pada masa penayangannya dulu. Selain karena beberapa aspek yang nampaknya terlalu bercanda dan kekanak-kanakan, Tokyuger bahkan punya robot yang disebut Tokyo yang tidak lain bermotif kereta, sama seperti tema serial ini. Dan pada episode ketiga, ketika Tokyo harus berhadapan dengan monster yang bernama Chain Shadow, robot ini terperangkap dalam sebuah peti mati raksasa, hasil dari kekuatan musuh dalam episode tersebut. Dan satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari perangkap ini hanyalah dengan melepaskan bagian lokomotif pada Red Resa, sehingga bisa menghancurkan peti tersebut dari dalam. Dan yang lucu di sini adalah bagian lokomotif kereta merah ini memanjang seakan memamerkan sesuatu. Ya, sesuatu yang membuat penonton tertawa karena bentuknya yang sangat konyol. Walaupun itu mungkin bukanlah maksud dari jurus barusan, dan barangkali tidak dimaksudkan sebagai jokes dewasa seperti yang dipikirkan oleh para fans. Asuna memegang bagian Kishiryu Ryu Soldier episode ke-12. Di episode ke-12 ini, Ryu Soldier harus berhadapan dengan salah satu minus source yang bisa membuat ilusi dari kabut yang dihasilkannya. Itu menjadikan Ko, sang Ryu Soul Red yang sedang dalam tubuh Kishiryu kewalahan untuk menghadapi monster yang satu ini. Hal yang membuatnya kesulitan tidak lain karena monster ini mampu berubah menjadi orang-orang yang dikenal baik bagi Ryu Soul Red. Yang pertama adalah Ui Tatsui, kemudian Asuna, dan juga Melto. Dan yang kita maksud di sini adalah saat ia harus berhadapan dengan bayangan Asuna, sang Ryu Soul Pink, di mana adegan yang hanya berlangsung beberapa detik ini memperlihatkan monster dalam wujud Asuna yang tengah memegang bor di bagian bawah depan dari robot tersebut, dengan maksud untuk membantingnya ke arah belakang. Namun bagian di mana bayangan Asuna tersebut memegang bor robot ini nampaknya dipersepsikan lain oleh penonton remaja dan dewasa, karena seakan-akan menunjukkan seksual innuendo atau jokes dewasa. Akan tetapi, mungkin itu tidak benar adanya.
Karena bagaimanapun, bor itu adalah yang mungkin yang paling bisa disentuh dengan satu tangan untuk adegan bantingan tersebut. Sekian ulasan dari Tokufex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.